warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina wa hdina waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga terhatur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang dia meneruskan pengajian selanjutnya yaitu surat Al-Mujadalah, sekarang ayat ke-11. Surat Al-Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ayat ini menerangkan tentang akhlak, tentang perilaku yang mulia. Jadi ketika orang itu diminta untuk tafasah atau memberikan kelapangan di dalam majelis, biasanya kan orang itu kan kalau di majelis itu ini sudah duduk begitu, kemudian ada orang yang mau masuk itu tidak dikasih tempat. Maka kalau ada orang yang seperti itu, orang duduk maka dikasih tempat. Ya. Begitu pula kalau sudah saatnya berdiri bangkit, ya bangkit semua. Maksudnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ayat ini turun di dalam asbab nuzulnya dikatakan kan tidak orang menjauh bilang Nabi masing-masing dari Rasulullah SAW. Jadi ketika ada orang-orang yang pada datang, mereka itu menyesakkan, jadi tidak mau mengasih tempat untuk orang yang datang. Misalnya Rasulullah itu kan sering dikelilingi dengan para sahabatnya. Katakan biasanya Rasul ketika duduk, ini sebelah kanannya yaitu sahabat Abu Bakar, sebelah kirinya yaitu sahabat Umar, depannya yaitu sahabat Ali dan sahabat Utsman. Karena dua-duanya adalah menantu Rasulullah, dua-duanya ini adalah mertuanya Rasulullah. Nah, ketika itu, ini di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ayat ini turun pada hari Jumat ketika ada sekelompok orang dari ahli Badar kemudian mau menjumpai Rasulullah SAW. Jadi ahli Badar itu termasuk sahabat yang istimewa karena orang-orang yang mengikuti perang Badar yang jumlahnya ada 313 ini oleh Rasulullah SAW diberi kabar gembira mereka akan mendapatkan surga. Sehingga orang-orang ini kemudian orang-orang yang istimewa dibandingkan sahabat yang lainnya. Ya, bukan berarti maksudnya sahabatnya tidak punya ada keistimewaan, tetapi sahabat ahli Badar itu punya keistimewaan yang lebih. Nah, ketika suatu ketika orang-orang ahli Badar itu datang mau menemui Rasulullah SAW, sahabat ahli Badar. Sementara di sini ini para sahabat sudah berkumpul. Nah, mereka tidak mau memberi tempat, jadi tidak mau ngasih tempat. Maka orang-orang yang ahli Badar ini tetap berdiri di atas kakinya. Fa'aqala Rasulullah SAW iddatihi wa jalasahu makanahum. Kemudian Rasulullah akhirnya mendirikan karena tidak mau ngasih tempat,
suruh berdiri oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian sejumlah orang yang tadi Abu Bakar itu disuruh untuk duduk di sini. Nah, hal ini membuat orang-orang ini akhirnya kalau kurang nyaman, yang maksudnya tadi diberdirikan oleh Rasulullah SAW. Maka turun ayat ini. Maksudnya apa? Kalau disuruh untuk memberi tempat, fasah itu memberi tempat yang melonggarkan, kasih tempat untuk perdananya. Karena misalnya tempat itu 2 orang dipakai 2 orang, sebetulnya untuk 3 orang itu masih cukup. Begitu. Nah, akhirnya turun ayat ini. Di dalam surat Al-Mujadalah disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Jadi kalau disuruh sudah dilapangkan, kalau dilapangkan kasih tempat. Nah, ini kita memberi tempat. Karena mereka juga punya keinginan untuk belajar dari Rasulullah SAW, mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Begitu pula bagi yang syuzu, kemudian ketika dikatakan kepada kalian usyuzu, ya bangkitlah. Maksudnya apa? Bangkit ini maksudnya berdiri, maka fangsyuzu, maka berdirilah. Maksudnya faqumu ila shalah wa ghairu maksudnya kalau sudah saatnya berangkat untuk berdiri untuk melaksanakan sholat atau melakukan kebaikan-kebaikan atau kemudian misalnya berjihad, maka bangkit semua. Jadi ada saatnya orang itu duduk, ada saatnya orang bangkit. Maka apa kalau orang yang mau seperti itu disuruh untuk memberi tempatnya, dia beri tempat, dia disuruh untuk bangkit, dia bangkit, maka janjinya Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian dan orang-orang maka Allah akan mengangkat orang-orang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian darajat. Itu diangkat beberapa derajat. Di dalam tafsirnya ini dikatakan fil jannah, maksudnya derajat-derajat nanti di surga. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Jadi orang ini karena tahu ilmunya, ya, tadi kan tahu ilmunya, disuruh memberi tempat, dia kasih tempat, disuruh berdiri, dia berdiri, ya. Maka orang yang seperti ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil pentingnya orang itu mencari ilmu dan pentingnya orang yang memiliki kedudukan ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu sesuatu yang sangat penting, karena kalau orang itu memiliki ilmu, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang namanya orang yang mencari ilmu ini, ya, otomatis dia dimulai dengan iman dulu. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum. Jadi dia pertama iman dulu. Kemudian setelah punya iman, otomatis yang memiliki kedudukan lebih tinggi adalah orang yang memiliki ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu kedudukannya sangat tinggi, sampai disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya itulah pentingnya orang-orang untuk mencari ilmu. Kenapa kok bisa mencari ilmu ini kedudukannya sangat tinggi? Karena orang dia beramal tanpa ilmu dengan orang yang beramal dengan ilmu, nilainya akan berbeda. Contohnya orang misalnya tidur saja, orang yang berilmu tidurnya dia kemudian diniati setelah ini untuk belajar atau untuk mengajar atau untuk ibadah, dia tidur tapi ada niatnya, maka karena niatnya inilah dia mendapatkan pahala. Tidurnya bukan sekedar tidur, tetapi tidurnya mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia punya ilmu. Sebaliknya orang yang tidak punya ilmu,
tidur ya tidur aja gitu, ya. Maka beda ini, ya. Nilainya beda. Bahkan di dalam kitab Taklim Ta'alim disebutkan bahwasanya satu orang yang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya itu lebih berat bagi setan untuk menggodanya dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Orang ahli ibadah tapi tidak ada ilmunya, ikut-ikutan saja. Misalnya karena ada orang pikiran macam-macam, pikiran sambil nari joget-joget, ya, katanya untuk biar mengekspresikan diri karena sudah apa makomnya begitu sambil joget-joget sambil apa begitu. Ini orang tidak punya ilmu, ya, tidak ada zikir-zikir seperti itu. Zikir itu harus ada adab-adabnya, harus dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tawadhu, tidak boleh dengan gerakan-gerakan yang menyalahi dari zikir tersebut. Dan tetapi ternyata banyak orang ini dan mereka mungkin ahli ibadah juga, rajin pikiran, rajin apa, tetapi karena tidak ada ilmunya maka mudah bagi setan untuk menyesatkan. Sebaliknya satu orang dia punya ilmu dari ahli ibadah, tidak mau ikut-ikutan seperti itu, ya. Maka ini kadang-kadang benar, satu orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya lebih sulit bagi setan untuk menggodanya dibandingkan setan itu menggoda 1000 orang ahli ibadah yang tanpa ilmu. Kemudian selanjutnya ayat ke-12 surat Al-Mujadalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa adhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian mengadakan pembicaraan khusus kepada Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Jadi ini ayat ini turun. Kenapa Rasulullah itu kan yang mau bicara banyak, yang mau pembicaraan khusus kepada Rasulullah banyak. Maka supaya orang itu hatinya itu lebih bersih, lebih kemudian tawadhu, maka sebelum orang itu melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, maka Allah Ta'ala menurunkan supaya orang itu melakukan sedekah terlebih dahulu kepada orang miskin. Kenapa? Karena sedekah itu kan membersihkan, ya, membersihkan hati, membersihkan harta, membersihkan yang lain-lainnya. Nah, ini dikatakan dari khairul lakum wa adhar. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bersih. Nah, ayat ini kemudian begitu turun ayat ini, Sayyidina Ali itu kemudian melakukan sedekahnya ini. Ini di dalam riwayat, maka begitu turun ayat tersebut, kemudian Sayyidina Ali kemudian datang kepada Rasulullah SAW karena ayat ini, maka Sayyidina Ali sudah mengeluarkan sedekah. Nah, cuma ayat ini tidak berlaku lama karena ini ayat ini dinasakh itu hukumnya dihapuskan. Maka ayat selanjutnya fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim.